Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga beri salat terus senantiasa mari kita panjatkan kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita sehingga tidak seselera pun yang tidak dikuasai oleh Allah. Sehingga pentingnya kesadaran kita bahwa lahir dan batin dari diri kita itu dikuasai oleh Allah dan dia hanya menjalani. Maka jangan ada rasa memiliki diri kita dimiliki oleh Allah, karena kesadaran itu akan menekan kesabaran kita dan rendah diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas hadis yang ke-37 dari kitab Mishkatul Anwar Ibnu Arabi. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin itu maksudnya Imam Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW yang senantiasa tercurahkan kepadanya salam dan sholawatnya dari Allah, qala, bersabda, yu'ti bi asaddin nasi kana balaan fid dunya min ahlil jannah. Kata Rasulullah, yu'ti bi asaddin nasi, akan dihadapkan manusia karena balaan di dunia, orang yang paling merasa terbebani di dalam ujian-ujian keduniaan. Jadi yu'ti bi asaddin nasi karena balaan di dunia. Jadi orang yang paling berat dibebani oleh masalah kehidupan dunia. Min ahlil jannah, dan dia itu termasuk ahli surga. Wa yusbi'unahu fiha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikatnya, wa yusbi'unaha fiha sibghatan, yaitu dengan celupan. Jadi setelah orang yang dianggap paling terbebani oleh musibah-musibah keduniaan, kemudian dihadapkan oleh Allah, lantas malaikat diperintahkan, ini coba dicelupin apa? Nanti kita akan jelaskan. Wa yaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala nanya sama orang itu, ya ibnu Adam, hei ibnu Adam, maksudnya manusia sih. Hal ra'aita bu'usan, hal ra'aita bu'usan qad au syai'an takrub. Allah itu nanya begini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hei anak Adam, apakah engkau mendapatkan atau melihat
sesuatu kesengsaraan atau sesuatu yang tidak kau sukai di dalam surga. Maksudnya ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menyelupkan seseorang yang dianggap ahli surga, dia karena kesabarannya di dalam menghadapi musibah dunia, dicelupkan itu di suasana. Lantas setelah melihat kenikmatan surga, terus dia bilang begini, Allah tuh, ente ngelihat yang nggak baik kan? Ente ngerasa nggak enak kan? Gitu ditanya. Karena seseorang yang dikatakan oleh Allah itu sudah dimasukkan ke dalam surga, fayaqulu, maka dia menjawab, la ijjatika, la wa ijjatika, wah tidak sama sekali ya Allah, demi kemuliaanmu, keagunganmu, ma ra'aitu syai'an, tidak aku lihat sesuatu pun, akrahahu, sesuatu yang tidak baik. Sesuatu pun tidak baik. Akrahu qab. Tsumma yu'ta bi'an umin nasi, kemudian didatangkan seseorang yang mendapatkan banyak kenikmatan di dunia, karena di dunia min ahli nari, dari ahli neraka. Maksudnya orang yang banyak diberikan kenikmatan tapi masuk neraka. Nah, fayaqulu, maka berkatalah Allah kepada malaikatnya, isbiquhu fiha sibawatan, coba kamu berikan celupan neraka kepadanya. Fayaqulu, maka berkatalah Allah, bertanya, ya abna Adam, ya ibna Adam, hei anak manusia, anak Adam, manusia, hal ra'aita khairan qab, apakah engkau melihat kebaikan di neraka? Jadi itu. Jadi redaksi hadis ini memang hadis yang dilangkum sama Ibnu Ibnu Arabi, itu hadisnya banyak yang nyeleneh kalau kita memahami secara tekstual. Dan maka dari itu, pertama, Allah itu ingin menggambarkan, kalau tidak salah pertemuan yang lalu di Masjid Al-Hidayah ya, itu membahas tentang bagaimana surga ngomong, ya kan? Ya, saya mah kagak ada yang nempatin surga saya kecuali orang yang terendahkan diri dan teraniaya di dalam kehidupan. Maksudnya itu orang yang direndahkan diri oleh sesama, tetapi dia menerima dengan kepatuhan dan ketulusan tanpa dengki. Atau orang yang terhinakan, orang yang terhimpit dengan permasalahan keduniaan yang sangat pelik. Utang di mana-mana, kredit kagak lunas, mana pulsa listrik, apa namanya yang itu apa itu namanya? Tokennya udah bunyi mulu, udah mau bayar bagaimana, mandang juga pas-pasan, nelangsa. Nah, nelangsanya begini itu, kalau dia sikapi dengan kesabaran, insya Allah dia ahli surga. Makanya ahli surga itu sebenarnya bukan kayak saya, kayak Tatanung, jauh di surga, sekuncon jauh. Malah yang nelangsa, yang kadang-kadang ngaji, napek, udah nyender, tidur, itu surga biasa. Nah, ada yang ketiduran. Iya, kadang-kadang yang begitu itu yang duluan masuk surga. Iya. Tapi setelah kaya. Jadi gitu gambarannya. Nah sekarang Allah itu
membuktikan bahwa orang-orang yang teraniaya dalam kehidupan dunia, maksudnya apa? Dibebani oleh ujian-ujian yang berat. Nah, asal dia sabar, kan? Sehingga dia itu selalu mengikat hatinya dengan keyakinannya kepada Allah. Seberapapun beratnya ujian hidup di dunia, himpitan ke kurang apa ya, kurang enak lah, makan kurang lengkap, tidur juga kurang enak karena nggak punya kasur, pokoknya semuanya berbebani. Maka kesabaran itu yang akan mendorong mereka ke dalam surga. Nah, setelah di dalam surga ada istilah sibawah. Di dalam surat Al-Baqarah itu sibghatallahu wa man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu. Itu sibghah. Sibghah itu apa? Bahasanya mencelupkan. Jadi ibaratnya kalau kain dicelup dengan warna tertentu, maka kain itu berubah kan? Gitu. Kalau seseorang gambarannya dia terhina, teraniaya, pokoknya jompang-camping, bajunya kagak ada yang puguh. Kalau puguh apa sih? Ya kagak ada yang puguh, kagak ada yang jelas, sudah semua sobek semua. Ini mah cakep-cakep ini. Makanya kalau kepingin masuk surga, jangan pakai pakaian yang bagus. Hah? Salah ya? Salah juga. Ya artinya ini orang tertentu yang sudah terhimpit dengan segala kekurangan. Kurang makan, kurang biaya, kurang kehidupan, ya kurang kehidupan ada. Pokoknya kurang enak deh. Nah, maka kesabarannya itu akan mendorong. Nah, orang-orang yang seperti ini dicelup oleh Allah. Dicelup itu apa? Diwarnai oleh keridhaan Allah sehingga dia tercatat sebagai ahli surga. Jadi dicelup itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jadi ibaratnya Allah mengatakan ini kan kopi. Yang bilang teh siapa? Ini kopi. Ini warnanya hitam. Kalau diminum enak. Jadi dicelup tuh begitu. Kayak kita nyelupin apa wantek apa namanya? Ya, dicelup putih menjadi warna terserah yang kita mau. Nah itu ibaratnya seperti itu. Nah yang maksud celupan Allah, sifat Allah itu adalah Allah membungkus diri kita lahir dan batin itu dalam keridhaan. Maka kalau kita berada dalam ridho Allah, ya nggak pakai diminta, itu Allah akan ngasih apa yang Allah punya. Nah maka orang-orang yang kata Allah kan tadi, coba malaikat, ini nggak ada malaikat ya. Malaikat itu coba Bang Jam, jangan Bang Jam dulu lah. Amar, Bang Amar, mana Bang Amar celupin ke surga, gitu kan? Celupin ke surga. Maksudnya masukkan ke dalam surga. Setelah di dalam surga itu ditanya sama Allah, Mas Amar, ya Allah, ada yang kurang enak gak? Ada yang nyakitin gak? Ada yang nyensarain gak? Akhirnya kalau melihat surga segitunya nikmatnya, akhirnya Bang Amar, Masya Allah, demi keagunganmu Allah, gak ada sedikit pun yang gak enak, semuanya enak. Gitu. Maka sebaliknya orang yang ya berlimpah ruah nikmatnya, jabatannya, kekuasaannya, rumahnya gede, wah pokoknya urusan ya di dunia mah kayaknya enteng bener itu. Urusan ngopi jadi itu, gua bayarin semua nih, semua yang ada. Udah ngopi belum? Bentar. Itu begini
dicelupin ke neraka gitu maksudnya. Artinya ditetapkan oleh Allah menjadi penghuni neraka. Terus ditanya sama Allah, Ustaz Adam, Ustaz Adam, gimana neraka? Ada yang enak gak? Akhirnya ngomong, ya Allah, demi kekuasaan kagak ada yang enak bisa di neraka masuk itu. Jadi jawabnya seperti itu. Nah, hikmah dari hadis ini Allah itu pertama menggambarkan sesuatu yang belum terjadi. Maka kalau kata Bang Amal itu ini hadis apa ya, eskatologi. Oh itu namanya apa? Eskatologi itu dikong diparut dikeras terus dikasih gula, digoreng. Eskatologi itu adalah kisah-kisah sesuatu di akhir zaman, itu namanya eskatologi. Ada lagi agnosologi. Agnosologi itu pengkaburan fakta. Misalnya saya bilang begini, bangun jam tidur itu nggak bisa ditampak. Terus saya bilang begini, kopi begini mah jangan diminum. Kopi begini mah jangan diminum, nggak enak. Tahu kopi begini? Nggak tahu, ya kan memang nggak ada. Kalau kopi ini bisa. Lah, pokoknya kopi begini mah jangan diminum, nggak ada kopinya. Lagi kopi begini kayak apa? Nah itu namanya agnosologi, pengkaburan fakta, artinya kejebak gitu. Jangan yang kayak begini, nggak boleh diminum, begitu salah hasilnya. Itu dulu begitu. Nah jadi ini hadis menceritakan tentang kehidupan akhirat. Tapi ketika Allah yang berfirman, karena Allah itu berfirman digambarkan oleh Rasulullah, redaksi hadisnya itu Rasulullah yang mengatakan. Jadi itu hadis kursi begitu. Maka karena ini adalah keluar dari lisan Rasulullah itu as-shadiqul masduq, orang yang dijamin dapat dipercaya, ungkapannya, perilakunya itu dijamin bisa dipercaya. Beda sama kita mah gak beda gitu. Melaku doang, kita mah lagu doang. Nah, maka Allah itu menggambarkan seperti itu. Artinya suasana di surga itu akan memberikan kenikmatan, suasana di neraka itu akan memberikan kesakitan. Di antara kenikmatan dan kesakitan. Dan untuk apa Allah menggambarkan itu? Agar kita mempersiapkan diri, hidup di dunia itu pasti akan seperti itu. Nah, salah satu adalah menyikapi kehidupan kita. Dalam hidup itu ada enak, ada nggak enak. Nah, yang enak itu, ya yang enak itu bayangin lah. Makan tinggal makan, rumah gede, kasur empuk, itu yang enak kan? Mana istri 12 gitu kan? Emang gak boleh? Boleh. Karena 4 itu bukan batasan. Jadi mau nikah 12 juga apa? Ya kalau bisa 4 mah gak apa-apa. Satu aja kurang depan itu bikin tambah banyak. Tapi keberaniannya juga nggak ada, wajah-wajah begini nggak ada yang berani. Kepeng. Mau nggak mau? Coba gagang tahu larang itu. Nah, jadi itu Allah ingin menggambarkan bahwa kalau ukur seseorang yang dalam kondisi keduniaannya dia terhimpit dalam Quran. Kenapa yang digambarkan oleh Allah seperti itu? Karena kebanyakan orang itu mengukur
kebahagiaan, kesenangan dunia itu dengan fasilitas yang lengkap. Wah, belum tentu. Punya mobil mengerawatnya susah, ya Mbak Dia. Nah, apalagi mobilnya 12 itu, yang 11 gak ada, tinggal satu. Cuma kan perumpamaan ini. Kayak Mbak Jainal berapa mobilnya? Depan. Nah, sudah lunas semua. Jadi gitu. Dikira senang punya mobil, kagak, nyesek. Apalagi yang masih belum lunas gitu. Mau ngopi dibatasi, mau ngeteh dibatasi. Jangan banyak-banyak beli gula, beli kreditan kagak kebayar. Ada. Apalagi dipinjam kagak balik-balik, itu nyesek juga, macam-macam itu. Jangan-jangan benar itu Pak Jainul. Jadi gitu kehidupan. Karena rata-rata keinginan kita itu seperti itu. Rata-rata keinginan kita itu seperti itu. Jadi Allah menggambarkan. Kemudian yang sebaliknya itu Allah gambarkan di dunia enak. Tapi kalau nggak hati-hati, belakang, tahu belakang. Belakang itu kepala gede masuk lubang jangkrik. Tahu? Ini kepalanya gede masuk lubang, bisa nggak? Tapi dipaksa, ya itu rasanya itu namanya kebelakang, kata Bapak begitu. Jadi itu kebelakang akhirnya digambarkan di akhirat itu dia dicelupin oleh Allah dengan malaikatnya. Celupin tuh, maksudnya coba rasain di neraka kayak apa. Gitu. Makanya narullahil muqadah allati taqtadimu 'alal afidah innaha 'alaihim muqadah fi 'amadin mumaddadah. Tahu artinya? Itu neraka itu narullahil muqadah itu ya api yang tidak akan pernah padam apapun yang mempengaruhi. Gak bisa dipengaruhi. Kenapa? Karena itu api disetir dikendalikan oleh Allah. Jadi menggelegak apa namanya? Yang api yang mampu itu apa namanya bahasanya? Gelora. Itu mah. Itu apa? Berobat. Daerah itu. Pokoknya begitulah. Pokoknya akhirnya semua yang masuk ke api pasti kebakar. Gitu loh. Al-Muqaddah. Allati taqtadimu 'alal afidah, yang panasnya itu bukan hanya terasa dalam kulit tulang. Di Bapak punya kompor gas kan? Hah? Kan kalau pagi-pagi suka manggang tangan kayak gitu. Hah? Iya. Wah benar. Itu kan panas ya. Panasnya kan sampai di sini lah. Itu di neraka panasnya sampai di sini. Tattoli'u 'alal afidah. Tattoli'u itu kalau bahasanya Pak Haji siapa sih? Yang bilang Pak Haji itu namanya nyelekit. Nyelekit. Apa itu? Pokoknya apa ya? Tattoli'u itu nyelekit banget di hati. Nah, jadi al-afiyah innaha 'alaihim muqaddah, dan setiap orang yang disiksa di situ diikat di tiang yang kokoh yang tidak pernah runtuh dengan panasnya neraka. Di amadi mumaddalah. Amad itu apa? Amad itu batu. Amad itu benteng. Sudah di tiang, diikat, nggak bisa lepas, tiangnya nggak pernah runtuh, terus dia diselekep. Jadi api itu nggak pernah keluar. Pernah dengar ngeposikan? Pernah? Pernah ngalamin nggak? Itu ngeposikan pakai apa? Api apa asap? Asap. Laras dibakar, dimatiin kan asapnya itu
Pisang dimasukin kan, ditutup. Nah ini ganti, yang dimasukin jangan pisangnya, orangnya yang masuk, pisangnya justru nguruk. Nah kira-kira itu asam doang, rasanya kayak apa? 2 hari ngelotok apa mantap? Itu baru asap. Di neraka itu api yang menggelegak, yang kuat berkobar-kobar gitu. Itu api di neraka. Tapi karena memang bahasa kita ini kurang hebat, ya udah diceritain neraka ya main-main ini. Kita nih, iya kan, nggak punya rasa takut itu. Nah, makanya orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak mau mengakui Al-Quran itu, kita neraka mah paling dulu berapa hari, itu gak bakalan lama. Itu orang-orang begitu. Tapi inilah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang-orang yang bergelimang dengan kenikmatan dunia tetapi tidak hati-hati, tidak cermat menggunakannya, akhirnya dia tercelakakan dengan perilakunya, akhirnya dia terjerumus atau dijerumuskan ke dalam neraka. Tapi ya bukan lantas di surga itu tempatnya orang-orang miskin, orang-orang yang kurang, bukan. Orang yang berkecukupan tetapi dia itu leluasa hatinya untuk memberikan ulas asih kepada sesama. Ini yang sebenarnya ingin digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak yang kira-kira hidupnya mepet itu apa? Ya udah kepentok bener dah. Mau ini kurang, makan kurang, pakaian kurang, sabar. Karena dengan kesabaran itulah Allah akan menjuluki kita. Kita akan dicelupkan ke dalam keridhaannya, yaitu menjadi penghuni surga. Tapi kalau yang berkecukupan, nggak hati-hati, bisa jadi mencelakai kita. Kan sedekah itu Allah itu kan bilang begini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maksudnya itu orang itu tidak karena hatinya leluasa, dia mah sedekah mah nggak berhenti walaupun dia kepepet gitu kan. Makanya sedekah yang baik itu ketika kita punya duit pas-pasan, di kantong kita ada duit berkah. Terus ada teman kita megangin perut, tapi kan biasanya orang megangin perut itu menandakan lapar. Yang gitu-gitu jangan ditanya-tanya, mengapa lu emang lapar? Jangan tanya lagi. Komen kita, komen kami. Pokemon, yuk kita kemon. Mana? Warteg. Ada gocap, kita berdua udah bisa. Jadi kalau punya duit pas-pasan, itu kita bisa berbagi separuh-separuh sama orang. Giliran kita jual tanah, dapat untung, dapat udah habis beli tanah, bisa nggak ngebagi separuh sama orang lain? Apa ada? Makanya jangan nunggu kalau udah gedean, bener. Coba. Punya duit pas-pasan itu bisa bagi separuh. Nah Allah mengukur separuh kepemilikan kita sudah kita titipkan ke dalam surga. Gitu loh maksudnya. Ya kalau saya punya duit 500.000, ngasih gocap belum seberapa kalau diukur kan? Mendingan punya gocap kita bagi paruh, makan berdua gitu. Jadi itu kalau lagi seperti itu. Kalau punya duit 1 juta, ada teman belum makan loh, nih paru-paru 1 juta, boleh gopek, bisa ya? Itulah makanya kata Nabi itu, semakin banyaknya harta, semakin pelit.
Makanya banyak orang yang udah upaya dia kagak kurang-kurang istilahnya menduitnya orang bertani katanya. Itu haji susah, umroh susah, zakat kadang-kadang banyak amat. Tapi kalau duit pas-pasan punya rokok beli 25 orang bungkus gitu. Ya minimal jangan banyak-banyak lah, punya duit cepet aja cepet. Karena kalau punya 500.000 kembali separuh-separuh susah. Tapi kalau punya besar-besar mah bagi dua ya. Ya, jangan banyak-banyak duit ya, supaya dekatnya lancar. Nah, ini satu contoh. Saya kira begitu, makanya punya duit besar bagi paruh berat nggak? Nggak berat kan? Ya sama-sama makan berdua, merokok berdua. Coba punya duit 5 juta paruh-paruh betul. Wah, banyak teman itu orang yang begitu banyak temannya pasti. Ya. Jadi apa orang-orang yang mendapat potensi dicelup oleh Allah? Sibghatallahu wa man ahsan min Allah. Orang yang akan mendapatkan celupan itu orang yang kayak apa? Yang pertama, dia selalu menumbuhkan sifat kesabarannya dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi sabar itu kan as-sabru ala ma'atallah. Sabar dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah, maksudnya yang telah diberikan kenikmatan. Sabar untuk menggunakan kenikmatan itu semata-mata untuk pendekatannya kepada Allah. Sehingga Allah mengingatkan banyak orang yang mendapatkan nikmat tetapi tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Makanya alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahadu qaumahum daral bawar. Itu ada di surat Ibrahim sekitar 26 atau 27 nanti dilihat. Apakah kamu tidak tahu bagaimana orang-orang yang mendapatkan nikmat tapi ditukar dengan keingkaran, kezaliman? Maksudnya nikmatnya tidak digunakan secara maksimal. Dan ini berawal dari kesabaran. Sabar itu al-habsu linnafsi ala matakrahu. Sabar itu bagaimana mengkondisikan hati kita untuk tidak cenderung pada yang buruk. Buruk itu termasuk tidak menggunakan kenikmatan untuk kebaikan. Pelit, nah itu nggak sabar. Jadi sabar itu bisa kemana-mana. Maka orang yang sabar, jadi kan misalnya begini, habis jual tanah dapat duit kan, dia nggak keburu-buru, sabar, dia pikir apa ini yang baik, yang kira-kira manfaat punya kita. Dekat dulu, mentang-mentang habis beli tanah, jual mobil, beli mobil, punya mobil kagak bisa terawat, tapi 3 bulan sudah macam-macam dan sebagainya. Banyaklah. Artinya benda itu belum tentu bisa menjaminkan kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau nyenengin nafsu ya gampang, bisa. Tetapi apakah itu bisa menjaminkan kita nanti di akhirat mulia? Belum oleh Allah. Nah, maka dari itu yang pertama sabar. Nah, sabar itu menghadapi segala ujian, cobaan. Sabar itu menghadapi segala ujian, itu kan ada baik, ada buruk. Maka Allah bilang, walana belukum bisyarri wal khairi fitnatan. Allah itu menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Nah, sabar itu adalah salah satu sifat dan menunjukkan akhlak baiknya akhlak seseorang dengan kesabaran. Sampai ketika Rasulullah itu masa kenabiannya berapa tahun? 23 tahun. 13 di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu awal-awal dia diangkat, terus dia diterimakan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
itu dakwahnya sembunyi-sembunyi, baru terang-terangan itu juga dapat tekanan buat masalah. Itu yang namanya apa namanya Abu Jahal itu ngintipin rumah Nabi, itu bawa batu, maksudnya kepala Nabi itu mau diangkat sama batu biar mati. Itu sampai begitu akhirnya Allah menurunkan ayat dalam surat Yasin. Coba ingat gak? Wajahanna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa amsaynahu. Nah, sebagian ulama, sebagian sahabat mengatakan ayat itu turun karena peristiwa yang dialami oleh Rasulullah diintip Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu Abu Jahal ditemenin yang namanya Umayyah di sekolah, ngintip agak nggak ada, Muhammad nggak ada, padahal mah ada di dalam, cuma disamarin sama Allah. Nah, akhirnya dia balik lagi, temennya ada dua nungguin ngawasin suasana. Ada masa orang saya tadi tahu maksudnya apa Muhammad ada. Udah sini batunya saya bawa, gua gantiin. Nah, akhirnya dia berdua tuh gantiin Abu Jahal. Lagi disuruh keluar sama Allah, keluar aja. Nah, terus Nabi megang tebu, ditaburin, baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa atainahum fahum yubsirun. Itu yang dua orang yang nunduk, yang mana Muhammad kagak ada. Makanya nanti kalau kepingin orang kagak melihat kita, panggil taburin. Ya, tapi jangan dianaliskan kalau pengen nyolong jago biar gak kelihatan wajaan nanti baiknya ID. Ya, itu diuji oleh Allah nanti itu, ditekan seperti itu. Allah udah kayak apa macamnya. Tapi Allah bilang apa? Wasbir ala ma yaqulun. Sabar. Dia ngomong apa kek, ngomong mencaci maki, mengintimidasi, mendiskriminasi. Pokoknya udah sabarin aja. Kenapa Allah nggak nolongin Nabi Muhammad di Madinah aja, itu orang Mekah, orang betul banget. Terus kalau umpama saat itu Allah matikan, tenang Mat, mau matiin semua orang Mekah. Terus tugas dakwah Nabi kepada siapa? Makanya membangun akhlak yang baik berawal dari menumbuhkan sifat sabar. Nah, sabar itu bisa memberikan penguatan iman dan takwa kita kepada Allah. Sabar, punya duit sabar, gunakan semaksimal mungkin, dan kita harus milih mana yang tepat, dunia akhirat dapat. Makanya kalau punya duit ya rata-rata sekitar 20 jutaan gitu, udah kawin lagi karena dunia dapat, akhirat untuk ya artinya kita bisa. Yang kedua, siapa orang yang kemungkinan mendapatkan hibuah dari Allah? Seseorang yang meyakini bahwa perintah Allah itu mencakup yang fardu dan yang sunnah. Dia tidak akan pernah puas kalau dia tidak melakukan hal yang sunnah. Karena Imam Ghazali itu memberatkan bahwa perintah Allah itu dua, ada fardu, ada sunnah. Sama-sama diperintah. Tapi kadang-kadang bilang ya sunnah lah yang penting dilakukan aja gitu. Ya, kalau sempat nggak perlu rumah ini. Jangan. Karena yang wajib itu akan menempatkan kita pada posisi kita itu taat. Yang sunnah itu akan menyampaikan kepada kita menuju tingginya derajat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan innalladzina amanu wa amilus sholihat, innalladzina amanu bi ta'atihi,
orang yang beriman dengan ketaatannya dan orang yang beramal soleh dengan yang sunnah-sunnahnya, maka dia akan mendapatkan derajat di surga yang lebih. Jadi istilahnya begitu. Makanya yang wajib itu ibarat modal. Kita dagang punya modal, nggak punya modal mah bagaimana bisa dagang? Nah, untung itu adalah yang sunnah. Jadi kalau kepingin mendapatkan keuntungan ibadah, lakukan yang sunnah. Tapi kalau yang wajib-wajib saja itu tolok ukur ketaatan kita sebatas itu. Apalagi yang wajib dilakukan dengan tidak baik, habis kita nanti di akhirat. Catatan kita begini. Nah, karena yang wajib itu modal itu tergantung keilmuan. Ibadah yang wajib itu tergantung keilmuan. Maka ibarat modal itu ada yang modal pinjam orang, ada yang modal dewek. Kalau modalnya minjem orang, terus dapat untung, untungnya dimakan sendiri apa buat bayar pinjaman? Bayar pinjaman, jadi enggak enak. Maka yang enak itu modalnya modal sendiri. Kalaupun ada rugi, itu kita sendiri. Nah itu ibaratnya modal pinjaman sama yang punya dewek itu ibaratnya ilmu. Ibadah kalau disertakan ilmu yang memadai dalam ibadah, maka insya Allah nilai keridhaan Allah itu akan semakin besar. Tapi kalau orang modal pinjaman itu ibarat ilmu yang belum mantap. Ilmu yang belum mantap. Baca Quran belum mantap, ibadah sholatnya belum mantap. Nah, maka dari itu kenapa penting kesabaran? Kesabaran itu yang bisa menumbuhkan sifat rasa. Kalau kurang itu rasa, ya Allah, ini saya membaca Quran masih ini. Maaf, masih banyak yang ini. Jadi kadang-kadang enggak, karena ilmunya kurang, tahu mantap, mendet. Udah pengen paling merangkap bener aja. Imam guru saya, imam kamu, padahal bacanya kurang pas. Tapi ngerasa kepada Allah, ngerasa. Jangan tidak harus kepada orang, kepada Allah ngerasa. Ya Allah, saya tadi sadar bacaan saya mau salah, tapi rumahnya diganti jadi imamnya ganti Pak. Jangan. Dari dulu kan orang tua saya dititip saya guru imam sih. Di masjid sana di tempat. Jadi itu harus ngerasa. Karena apa? Seberapa yakin kita nggak punya dosa? Nah, saya nggak punya dosa. Berani nggak? Dan orang yang bisa merasa begitu, itu orang yang merasa dosa. Kalau dia nggak merasa dosa, dia pinginnya bener aja. Orang yang merasa salah, itu orang dicintai oleh Allah. Ya kamu kan, saya sholat kamu kan belum bentuk, ya. Tapi kamu selalu mengandung saya, itu dasar. Jadi kadang-kadang udah belum pupuk, tapi ya belum pupuk untuk kaya itu. Nah ini penting bagi kita. Itulah salah satu di antara apa hikmahnya dengan kesabaran. Banyak hal-hal yang penting adalah kita di dalam beribadah, berbuat baik, jangan merasa kita sudah untung, sudah baik, tapi kita harus banyak merasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering merasa kepada Allah, insya Allah kita juga akan sering merasa. Makanya kadang-kadang saya Ustaz Agung, Mbak Ustaz, bisa tanya, ini kira-kira saya ngomong bisa dipahami orang. Kenapa? Saya merasa belum tentu saya ngomong itu bisa dimengerti. Apalagi yang bagi yang tertidur, udah kagak kedengeran kita. Makanya saya nanya, tolong kalau pulang-pulang itu saya belajar hal. Jadi kiai mau kalah itu mah lagu itu mah di depan kita mah, kiai mah udah bagus, tapi di belakang saya nggak enak ngomongnya.
ibarat dia begitu. Tapi kan kalau yang ada yang begitu, itu saya serahkan kepada Allah, mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surga. Kalau ada yang begitu, ya kita duluan ya. Jadi ini hikmah, banyak sebenarnya tanda-tanda orang yang berpotensi, yang kemungkinan akan mendapatkan hidullah. Hidullah itu apa? Keriduan Allah. Kata lain dari keriduan Allah. Kalau Allah sudah meridhoi seseorang mendapatkan surga, pasti enak. Kalau Allah gak ridho, apa yang kita miliki, jabatan, dunia, rumah, kontrak banyak, tapi sedekahnya kurang, ulas aslinya kurang, udah kayaknya, wow, gua mah, itu aja yang dikenal oleh orang, maka bisa jadi Allah tidak ridho, sehingga kita dicelupin ke neraka. Maksudnya dicelupin itu diputus oleh Allah masuk ke neraka. Jadi neraka itu ya, belum tentu orang yang jahat, tapi orang yang alim juga ada yang di neraka, orang yang kaya ada di neraka. Itu karena kekayaannya tidak digunakan semaksimal mungkin, kealimannya tidak digunakan sebaik mungkin, maka banyak para ulama itu masuk neraka. Kenapa? Karena dia ngajar, dia ngaji, hanya kepingin juga. Emang ada ustaz yang paling bagus selain saya, begitu. Jadi hanya kepingin dibilang ustaz. Makanya saya itu ustaz kalau diambil memanggil kiai itu berat. Makanya jangan manggil kiai apa? Bang Hasan begitu. Biar pas-pasin aja. Cuma kan kalau panggil kiai makan kiai begitu kan gak enak gitu. Kalau abang begitu gak apa-apa. Kan pada melihat kiai begitu kan gak enak banget itu. Ya kan? Kalau abang gak enak. Abang begitu gak apa-apa. Ya, tidak bang, itu enak. Kopi bang, begitu. Berat sebenarnya. Tapi siapa sih yang ngajak-ngajak manggil kita kiai? Tahu siapa yang provokator siapa tuh? Tanggung jawab tuh dia. Itulah yang penting sering rangkaian. Rasa aja. Kalau ngerasa nggak punya rokok, ngomong. Ya. Belum kopi ngomong, mumpung pengurus Musola Al-Amin lagi senang ini, lagi senang gitu. Apa-apa, ya segera rame-rame kan gak apa-apa kan? Yang penting ngomong. Ada pertanyaan? Apa? Ada pertanyaan? Cukup? Serius nih? Ya. Mengaji tidak boleh lama-lama. Kalau lama-lama sampai siap kan? Baik, saya kira demikian. Sekali lagi saya simpulkan bahwa hadis ini, hadis suci ini firman Allah. Allah lebih meyakinkan kepada kita. Hati-hati menggunakan hidup itu antara baik dan baik di buruk. Jadi Islam itu antara dua, sabar dan buruk. Itu aja deh. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang sabar, jujur, dan insya Allah dunia akhirat bisa kita jalani dengan baik. Barakallahu fi wa lakum. Wallahu muwaffiq ila